Halo, Juventini kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Juvetal kali ini kita akan membahas banyak rumor update transfer yang berkaitan dengan Juventus pastinya. Sebelum masuk ke pembahasan seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini pastinya. Yang belum subscribe khususnya para Juventini, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan update-update Juventus selanjutnya. Menjelang akhir Juli ini sepertinya pergerakan transfer Juventus terlihat slow atau tidak ada pergerakan yang benar-benar Juventus akan melakukan pembelian pemain besar. Setelah kemarin dikaitkan dengan Sergej Milinkovic-Savic dan si Milinkovic-Savic akhirnya resmi berlabuh ke Liga Arab ya, dan akhirnya itu membantah rumor Juventus akan membeli Sergej Milinkovic-Savic. Dan kemudian sekarang melihat kondisi Juventus ya, khususnya skuad Juventus yang sekarang sepertinya Direktur olahraga baru Juventus Cristiano Giuntoli lebih fokus akan melepas beberapa pemain. Pastinya melihat Leonardo Bonucci yang tidak akan dipermanenkan, tidak akan diperpanjang kontraknya, melepas Juan Cuadrado, tidak mempermanenkan Leandro Paredes, kemudian ada Angel Di Maria yang tidak diperbarui kontraknya, Kemudian siapa ya? Alexandro juga yang dipersilakan untuk mencari klub baru. Bahkan Juventus yang saat ini juga akan mempertimbangkan untuk melepas Dusan Vlahovic yang mempunyai banyak peminat dari Bayern Munchen dan PSG dan beberapa tim di Liga Inggris. Melihat rumor ini, Juventus kemudian bergerak ingin mendatangkan Romelu Lukaku. Tapi rumor kedatangan Romelu Lukaku ini membuat para fans Juventus tidak senang dan melakukan protes terhadap manajemen Juventus. Dan manajemen Juventus, khususnya Giuntoli, mendengarkan protes para fans. Dan sekarang Juventus dikabarkan mengincar Jonathan David yang sekarang masih bermain di Lille ya, atau menjadi status penyerang Lille, klub Liga Prancis, sekaligus mantan rekan setim Timothy Weah yang sekarang sudah bergabung dengan Juventus. Kabarnya Juventus diwakili oleh Giuntoli sudah melakukan pembicaraan dengan Lille dan menawarkan harga penawaran dengan 35 juta euro, dan Lille ingin melepas sang pemain setidaknya dengan harga 40 juta euro. Jadi melihat pergerakan transfer Juventus saat ini saya kira masih agak slow ya, masih terlihat lebih fokus melepas beberapa pemain. Dan menurut saya pribadi dengan protesnya fans Juventus untuk tidak mendatangkan Lukaku adalah keputusan yang tepat. Saya tidak masalah dengan Juventus jika memang ingin melepas Dusan Vlahovic, tapi jika ingin mendatangkan penggantinya, setidaknya Juventus lebih baik memilih penyerang yang lebih muda dan lebih fresh dibandingkan mendatangkan Romelu Lukaku. Apalagi Juventus yang notabene ingin menghemat keuangan mereka, sedangkan Lukaku yang seperti kita ketahui sudah berumur 30 tahun dan memiliki gaji yang cukup besar juga ya. Jadi saya rasa ini sangat tidak efektif untuk manajemen atau keuangan Juventus pastinya. Dan memilih pemain-pemain seperti yang dikaitkan seperti Gianluca Scamacca, ada juga dari penyerang Udinese, dan sekarang ada Jonathan David. Saya rasa ini lebih baik jika memang Juventus benar-benar melepas Dusan Vlahovic. Jadi mendatangkan salah satu dari pemain tersebut itu menjadi keputusan yang tepat bagi Juventus. Apalagi Juventus yang bisa dipastikan hanya akan fokus bermain di Liga Domestik di musim depan ya, hanya di Liga Italia dan Coppa Italia. Itu membuat Juventus sebenarnya bisa memapas atau memangkas beberapa pemainnya agar Juventus bisa lebih konsisten benar-benar memakai pemain yang dibutuhkan oleh sang pelatih Mr. Allegri. Kemudian Juventus juga kabarnya juga akan melepas Federico Chiesa dan akan ditawarkannya Federico Chiesa ke Barcelona, dan Juventus mengincar Franck Kessie ya untuk melakukan Chiesa dijadikan alat barter atau alat tukar untuk mendapatkan Franck Kessie. Jika Federico Chiesa dilepas, saya pun juga merasa tidak masalah jika Juventus memang benar-benar ingin melepas Federico Chiesa, dikarenakan kita lihat musim lalu setelah pasca cederanya Federico Chiesa kembali bermain, saya rasa Chiesa tidak bisa kembali bermain seperti sebelum dia cedera ya. Jadi menurut saya Juventus jika ingin melepas Federico Chiesa adalah pilihan yang memang cukup baik. Tapi untuk menggantikannya kenapa atau menukarkan Chiesa dengan seorang gelandang Franck Kessie yang notabene-nya sekarang di skuad Juventus stok gelandang sangat menumpuk, itu menurut saya adalah hal yang cukup aneh. Ditambah Juventus kembali
memulangkan kembali pemainnya seperti Weston McKennie, Arthur Melo, ada Denis Zakaria, dan beberapa pemain pemuda pinjamannya juga kembali, si Figlia, dan ada juga Rovella, dan pemain-pemain lama seperti Miretti, Fagioli, Pogba, Rabiot juga memperbarui kontrak bersama Juventus. Itu membuat stok lini tengah Juventus sangat gemuk. Jadi jika saja Juventus mampu juga melepas beberapa pemain di lini tengah, saya rasa untuk mendatangkan Frank Kessie cukup hal yang unik, hal yang aneh. Jadi saya rasa Juventus baiknya jika ingin memang melepas juga Federico Chiesa, sebaiknya Juventus bisa mendatangkan satu penyerang yang second striker yang bisa berpengaruh dalam melakukan perbedaan dalam pertandingan seperti yang dilakukan Angel Di Maria di musim lalu. Jadi Juventus bisa tetap menakutkan di lini depan khususnya ya. Apalagi Juventus jika ditinggal Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa, Juventus hanya mempunyai Arkadiusz Milik ya sebagai penyerang berpengalaman di skuad utama Juventus di musim depan, dan mereka hanya ditemani oleh Moise Kean, ada juga Filip Kostic dan pemain baru Timothy Weah, dan juga jika memang Jonathan David akan bergabung, mereka semua adalah pemain-pemain baru yang belum bisa belum bisa kita pastikan bahwa mereka akan menjadi pembeda di lini depan Juventus untuk membuat Juventus menciptakan banyak gol di musim depan. Jadi dengan melepas Dusan Vlahovic tidak masalah bersama Federico Chiesa, yang jadi masalah adalah para pengganti mereka. Apalagi Chiesa nih jika ditawarkan benar-benar ke Barcelona hanya untuk menjadi alat tukar Frank Kessie, menurut saya keputusan manajemen Juventus cukup aneh. Karena stok gelandang, lagi-lagi stok lini tengah Juventus itu sangat menumpuk. Pemain Juventus yang kembali yaitu Arthur Melo yang setelah dipinjamkannya dari Liverpool musim lalu, sekarang akan dipinjamkan lagi oleh Juventus, dan dikabarkan menurut Fabrizio Romano Arthur Melo sudah melakukan sudah deal, Juventus sudah deal meminjamkan Arthur Melo ke Fiorentina dengan opsi membeli. Jadi bisa dipastikan Arthur Melo sudah memiliki klub baru lagi. Dan menjelang tur pramusim akhir pekan ini, Juventus juga mengumumkan kemarin beberapa pemain mengumumkan nomor punggungnya, yaitu kita soroti yaitu Federico Gatti yang mengganti nomor punggungnya dari 15 ke nomor punggung 4, Filip Kostic menggantinya dari 17 dan nomor 11 yang ditinggal oleh João Cuadrado. Sekarang juga pemain baru Juventus memakai nomor 22 yaitu Timothy Weah. Jadi Juventus kali ini mungkin cukup membahas dari rumor transfer titik beratnya, yaitu pelepasan Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa dan kemungkinan kedatangan Romelu Lukaku bersama Juventus. Menurut teman-teman, apa kalian mempunyai saran atau bagaimana Juventus jika ingin melepas pemainnya? Apakah mereka tetap mempertahankan Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, atau memang setuju jika kedua pemain ini pergi dan mendatangkan Lukaku atau siapa penyerang yang layak untuk didatangkan oleh Juventus di musim depan? Dan bagaimana melihat skuad Juventus di musim depan yang ini, apakah mereka mampu bersaing di Serie A, di papan atas Serie A, agar mereka di musim berikutnya bisa tampil di kejuaraan Eropa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton hingga akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Fino alla fine, Forza Juventus.